Selamat datang kembali, para pencari kebenaran di balik selubung kegelapan. Pernahkah kalian duduk dalam keheningan malam dan bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya neraka diorganisir? Dalam benak kolektif kita, neraka seringkali digambarkan sebagai lautan api yang kacau balau, sebuah tempat penyiksaan tanpa akhir yang tidak memiliki struktur, di mana jeritan dan penderitaan bercampur aduk tanpa aturan. Namun, bagi para teolog abad pertengahan dan ahli demonologi zaman Renaissance, neraka bukanlah tempat yang anarkis. Sebaliknya, neraka dipandang sebagai sebuah kerajaan, terbalik sebuah bayangan cermin yang gelap dan distorsi dari kerajaan surga, lengkap dengan hierarki, birokrasi, jenderal, dan tentu saja para pangeran yang memimpin legiun mereka. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan pemikiran, menyelami salah satu literatur demonologi paling terkenal dan sistematis dalam sejarah. Klasifikasi yang disusun oleh Peter Binsfeld pada tahun 1589, uskup dan ahli teologi Jerman ini menyusun sebuah daftar yang kelak dikenal sebagai The Seven Princes of Hell atau 7 Pangeran Neraka. Binsfeld tidak sembarangan memilih nama-nama ini dari mitos kuno. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dan filosofis. Ia mengasosiasikan setiap pangeran iblis ini dengan satu dari 7 dosa mematikan atau the 7 deadly sins. Mereka bukan sekadar monster. Mereka adalah arsitek dari kejatuhan moral manusia, personifikasi dari hasrat gelap yang bersembunyi di balik dada setiap orang. Siapakah mereka? Bagaimana mereka bekerja memanipulasi jiwa manusia dari zaman ke zaman? Duduklah dengan tenang, redupkan lampu kalian, dan biarkan suara ini memandu kalian membuka gerbang pengetahuan terlarang ini. Mulai dari sang bintang, fajar, hingga sang penipu yang malas. Perjalanan kita dimulai dari puncak hierarki, dari entitas yang namanya paling dikenal, paling ditakuti, dan sekaligus paling tragis dalam sejarah teologi, Lucifer. Dalam klasifikasi Binsfeld, Lucifer berdiri sebagai pangeran yang mewakili dosa pride atau kesombongan superbia. Ini bukanlah sebuah kebetulan, karena kesombongan dianggap sebagai ibu dari segala dosa. Dosa orisinal yang memicu pemberontakan pertama di surga. Sebelum ia menjadi iblis, kita harus mengingat bahwa Lucifer adalah malaikat dengan peringkat tertinggi. Serafim yang sering disebut sebagai bintang fajar atau pembawa cahaya. Ia diciptakan dengan kesempurnaan, keindahan yang menyilaukan, dan kecerdasan yang melampaui malaikat lainnya. Namun, justru keindahan itulah yang menjadi kutukan dan kejatuhannya. Lucifer enggan sujud kepada manusia, atau mengakui otoritas apapun di atas dirinya. Ia merasa setara, bahkan lebih tinggi dari sang pencipta. Kalimat Latin yang sering dikaitkan dengannya, non serviam, yang berarti, aku tidak akan melayani, menjadi mantra abadi dari dosa kesombongan. Sebagai pangeran neraka yang mewakili pride, Lucifer memiliki metode yang sangat spesifik. Ia tidak menggoda manusia dengan hal-hal remeh atau kotor. Ia menggoda orang-orang yang memiliki potensi besar. Ia masuk ke dalam hati para pemimpin, jenius, seniman besar, dan penguasa dunia. Ia membisikkan gagasan bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan, bahwa moralitas adalah belenggu bagi orang lemah, dan bahwa mereka adalah Tuhan bagi diri mereka sendiri. Dalam banyak teks okultisme, Lucifer sering digambarkan berbeda dengan siten-siten lain yang mengerikan. Ia tampil elegan, dingin, kalkulatif, dan agung. Ia mengajarkan manusia untuk mencintai diri sendiri secara berlebihan sampai melupakan empati, mengingatkan kita bahwa jatuh dari tempat tertinggi jauh lebih menyakitkan daripada tidak pernah naik sama sekali. Namun, sensasi menjadi Tuhan sesaat adalah godaan yang sulit ditolak oleh ego manusia. Jika Lucifer menjatuhkan jiwa manusia melalui ego dan roh yang tinggi, pangeran berikutnya mengikat jiwa manusia ke bumi dengan rantai emas yang berat. Setelah kejatuhan karena kesombongan, muncullah Maman, pangeran neraka yang mewakili dosa greed atau keserakahan avaresia. Nama Maman sendiri memiliki asal-usul yang menarik. Ini sebenarnya bukan nama iblis dalam Alkitab Ibrani asli, melainkan kata dalam bahasa Aram yang berarti kekayaan, harta benda, atau keuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu
Pada abad pertengahan, para teolog mulai mempersonifikasikan konsep kekayaan yang memperbudak ini menjadi entitas iblis yang nyata dan lapar. Dalam karya sastra klasik Paradise Lost tulisan John Milton, Mammon digambarkan sebagai malaikat yang cacat spiritualnya, bahkan saat masih berada di surga. Matanya selalu tertuju ke bawah, bukan mengagumi kemuliaan Tuhan, melainkan mengagumi emas yang menjadi jalanan surga. Sebagai pangeran keserakahan, Mammon adalah arsitek materialisme. Ia tidak hanya bicara soal uang dalam jumlah nominal, ia bicara soal rasa tidak cukup. Ia adalah entitas yang membuat seorang miliarder ingin menjadi triliuner, yang membuat seseorang tega menipu saudara kandungnya demi warisan tanah, dan yang membisikkan para pemimpin negara untuk berperang demi sumber daya alam. Mammon meyakinkan manusia bahwa keamanan sejati, kebahagiaan sejati, dan nilai diri seseorang hanya bisa didapat melalui kepemilikan aset. Pengaruh Mammon sangat kuat di dunia modern kita saat ini. Saat kita menilai seseorang hanya dari merek apa yang mereka pakai, atau apa yang mereka kendarai, saat itulah kita, tanpa sadar, sedang beribadah di altar Mammon. Sifatnya licik. Ia tidak meminta kita menyembah kejahatan secara langsung dengan darah. Ia hanya meminta kita menyembah benda mati, melebihi nyawa manusia dan Tuhan. Ketika manusia telah memiliki harta berlimpah dari Mammon, kekosongan jiwa seringkali menuntut kepuasan daging, dan disitulah pangeran ketiga mengambil alih. Kita bergerak dari harta benda menuju hasrat birahi yang membara bersama Asmodeus, perwujudan dari dosa lust atau nafsu luksuria. Asmodeus adalah salah satu iblis dengan latar belakang mitologi yang paling kaya dan menakutkan. Namanya muncul secara menonjol dalam kitab Tobit, di mana ia digambarkan sebagai iblis cemburu yang membunuh 7 suami dari seorang wanita bernama Sarah, tepat pada malam pernikahan mereka masing-masing. Sebelum pernikahan itu bisa disempurnakan, kisah ini menunjukkan karakteristik utamanya. Nafsu yang tidak hanya mencari kepuasan, tetapi nafsu yang merusak ikatan suci dan membawa kematian. Dalam demonologi klasik, Asmodeus sering digambarkan dengan wujud yang mengerikan namun simbolis. Memiliki 3 kepala banteng, manusia, dan domba jantan serta menunggangi seekor naga, dan memegang tombak. Ia adalah raja dari segala penyimpangan seksual, perselingkuhan, dan kecanduan pornografi di era modern. Namun, peran Asmodeus lebih dalam dan lebih sosiologis daripada sekadar seksualitas. Ia adalah penghancur struktur keluarga. Tugas utamanya sebagai pangeran neraka adalah memisahkan suami dan istri, memicu perzinahan, dan membuat manusia menjadi budak dari insting hewani mereka, melupakan logika dan kasih sayang. Asmodeus mengubah cinta yang seharusnya memberi kehidupan dan pengorbanan menjadi obsesi egois yang mematikan. Menariknya, dalam legenda Raja Salomo, dikatakan bahwa Salomo pernah menangkap Asmodeus dan memaksanya membangun bait suci Yerusalem. Sebuah simbolisme bahwa nafsu yang liar sebenarnya bisa dijinakkan dan diarahkan untuk sesuatu yang produktif, jika dikendalikan oleh kebijaksanaan yang kuat. Namun jika dilepas, ia akan menghancurkan peradaban. Dari api nafsu yang membara, kita kini ditarik menyelam ke kedalaman samudera yang gelap dan dingin. Pangeran keempat adalah Leviathan, yang mewakili dosa envy atau iri hati, invidia. Leviathan berbeda secara drastis dari pangeran lainnya karena wujudnya yang primordial dan bukan humanoid. Ia sering digambarkan sebagai naga laut raksasa, ular laut melingkar, atau paus monster yang mulutnya adalah gerbang neraka itu sendiri, yang dikenal sebagai Hellmouth. Dalam Perjanjian Lama, Leviathan adalah simbol kekacauan atau chaos purba yang ada sebelum penciptaan yang teratur. Namun, mengapa monster laut dikaitkan dengan iri hati? St. Thomas Aquinas dan Peter Binsfeld mengaitkan Leviathan dengan dosa ini karena sifat iri hati yang memakan atau menelan pemiliknya. Seperti laut yang tidak pernah penuh, meski semua sungai mengalir ke sana. Orang yang dikuasai Leviathan tidak pernah puas. Mereka selalu merasa kurang, hampa, dan sakit ketika melihat orang lain memiliki lebih. Iri hati adalah dosa yang unik, karena tidak memberikan kesenangan jasmani sama sekali, bagi pelakunya hanya
rasa sakit batin. Leviathan, sebagai manifestasi dosa ini, bekerja dengan cara menutup hati manusia dari rasa syukur. Ia membisikkan racun perbandingan sosial yang mematikan. Kenapa dia sukses dan aku tidak? Kenapa dia bahagia sementara aku menderita? Leviathan memicu kebencian tanpa sebab yang jelas, sabotase, dan keinginan melihat orang lain jatuh. Ia adalah pangeran yang memecah belah komunitas, menghancurkan persahabatan, dan menciptakan fitnah. Dalam hierarki neraka, Leviathan sering dianggap sebagai laksamana angkatan laut neraka, yang berkuasa atas emosi manusia yang bergejolak, tidak stabil, dan merusak seliar ombak di lautan badai yang menenggelamkan kapal-kapal kebajikan. Setelah jiwa manusia dirusak oleh iri hati, seringkali ia mencari pelarian melalui konsumsi yang berlebihan. Disinilah kita bertemu dengan pangeran kelima, sebuah nama yang sangat tua dan mengerikan, Beelzebub, sang penguasa lalat yang mewakili dosa gluteni atau kerakusan gula. Nama Beelzebub berasal dari dewa kuno bangsa Filistin, Baal Zebub. Dalam demonologi Kristen, ia adalah salah satu iblis dengan pangkat tertinggi, sering disebut sebagai letnan utama atau orang kedua setelah Lucifer. Julukan Lord of the Flies atau penguasa lalat menggambarkan sifat aslinya dengan sempurna. Lalat berkumpul di tempat yang busuk, di bangkai, di kotoran, dan di sisa-sisa makanan yang berlebihan. Dosa kerakusan yang diwakili Beelzebub bukan hanya tentang makan berlebihan hingga sakit perut. Dalam konteks teologisis yang lebih luas, ini adalah tentang konsumsi sumber daya yang berlebihan tanpa memikirkan orang lain yang kelaparan. Beelzebub adalah iblis kecanduan. Ia adalah kekuatan yang membuat manusia tidak bisa berhenti mengonsumsi baik itu makanan, alkohol, obat-obatan, atau apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh secara destruktif. Ia mengubah kebutuhan biologis menjadi dewa yang menuntut pengorbanan kesehatan. Orang yang terjerat oleh Beelzebub hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Ia mewakili aspek kanibalistik dari dosa, di mana manusia menggerogoti dunia di sekitarnya sampai habis. Dalam beberapa literatur, Beelzebub dikatakan memiliki kemampuan untuk menyebarkan wabah penyakit melalui lalat-lalatnya. Sebuah metafora bahwa kerakusan dan pola hidup yang tidak sehat pada akhirnya akan membawa penyakit bagi tubuh dan masyarakat. Ia adalah pangeran pembusukan, pengingat bahwa segala sesuatu yang kita telan secara berlebihan, pada akhirnya akan membusukkan kita dari dalam. Namun, tidak semua dosa bersifat dingin atau pasif. Ada satu dosa yang meledak, panas, dan menghancurkan segalanya dalam sekejap mata. Pangeran keenam adalah Satan, yang dalam klasifikasi Binsfeld, secara spesifik mewakili dosa rat atau amarah ira. Disinilah sering terjadi kebingungan di kalangan awam. Banyak yang menganggap Satan dan Lucifer adalah satu entitas yang sama. Namun, dalam sistem klasifikasi Binsfeld dan banyak ahli demonologi lainnya, mereka dibedakan berdasarkan fungsi dosanya. Jika Lucifer adalah perencana yang dingin dan sombong, Satan adalah pelaksana yang penuh amarah dan kebencian murni. Satan di sini merepresentasikan murka yang tidak terkendali, keinginan untuk menyakiti, membunuh, dan menghancurkan tanpa alasan rasional. Satan adalah personifikasi dari hawa nafsu amarah di dalam hati manusia. Ketika mata seseorang menjadi gelap karena emosi, ketika logika mati dan digantikan oleh keinginan untuk memukul atau menghancurkan, itulah manifestasi dari pengaruh Satan. Ia adalah pangeran yang memicu perang saudara, pembunuhan brutal, dan genosida. Ia tidak memiliki kesabaran, tidak memiliki belas kasih, dan tujuannya hanyalah melihat dunia terbakar dalam api konflik. Amarah yang diwakili Satan adalah antitesis dari kedamaian dan kesabaran. Jika dosa lain mungkin memberikan kenikmatan sesaat, amarah Satan hanya memberikan kehancuran total, meninggalkan penyesalan mendalam setelah apinya padam. Ia mengajarkan bahwa kekuatan hanya bisa dibuktikan melalui kekerasan, sebuah kebohongan yang telah menumpahkan darah jutaan manusia sepanjang sejarah. Dan akhirnya, setelah semua energi amarah itu habis, setelah semua pengejaran harta dan nafsu selesai, yang tersisa hanyalah kekosongan dan keengganan untuk berbuat apa-apa. Kita tiba di dasar lubang, bertemu dengan pangeran ketujuh,
Belphegor, yang mewakili dosa sloth atau kemalasan, asedia. Jangan tertipu. Kemalasan di sini bukan sekadar suka tidur atau menunda pekerjaan rumah. Dalam teologi, sloth atau asedia adalah kemalasan spiritual, sebuah keputusasaan, di mana seseorang menolak untuk berbuat baik, menolak untuk berkembang, dan tidak peduli lagi pada kehidupan atau Tuhan. Belphegor sering digambarkan sebagai iblis yang mengerikan dengan mulut yang menganga lebar, atau kadang sebagai wanita cantik untuk menggoda pria. Namun wujud aslinya berkaitan dengan dewa Balpeor dari bangsa Moab, yang disembah dengan ritual-ritual yang menjijikan. Metode Belphegor sangat unik dan mungkin terdengar sangat modern. Dikatakan bahwa ia menggoda manusia dengan idai-idai penemuan cerdas yang menjanjikan kekayaan instan tanpa kerja keras. Ia adalah patron dari jalan pintas yang tidak etis. Belphegor ingin manusia menjadi begitu nyaman, begitu dimanjakan oleh teknologi dan kemudahan, hingga jiwa mereka menjadi tumpul dan atrofi. Ia membisikkan bahwa usaha itu sia-sia, bahwa berjuang untuk kebaikan itu terlalu melelahkan. Ia adalah iblis apatis. Ia membuat kita melihat ketidakadilan di depan mata dan berkata, itu bukan urusanku, biarkan saja. Bahaya terbesar dari Belphegor bukanlah kejahatan aktif, melainkan ketidakpedulian total. Ia membiarkan kejahatan merajalela hanya karena orang-orang baik terlalu malas untuk bertindak. Di tangan Belphegor, potensi manusia mati perlahan dalam kenyamanan yang membusuk. Ketujuh pangeran neraka, ini Lucifer, Mammon, Asmodeus, Leviathan, Beelzebub, Satan, dan Belphegor membentuk sebuah peta psikologis yang mengerikan tentang kejatuhan manusia. Klasifikasi Peter Binsfeld pada tahun 1589 mungkin terdengar seperti mitos kuno bagi telinga modern kita. Namun jika kita melihat sekeliling, atau bahkan melihat ke dalam cermin, kita akan menyadari bahwa arketip ini masih sangat relevan. Mereka bukanlah sekadar monster bertanduk di dimensi lain. Mereka adalah representasi dari setiap keputusan buruk, setiap ego yang tak terkendali, dan setiap momen ketika kita memilih kegelapan daripada cahaya. Terima kasih telah menemani saya menelusuri lorong-lorong gelap sejarah demonologi ini. Pengetahuan adalah perisai, dan memahami kegelapan adalah langkah pertama untuk tidak tersesat di dalamnya. Jika kalian menikmati pembahasan mendalam mengenai misteri, sejarah, dan sisi gelap mitologi seperti ini, berikan dukungan kalian pada saluran ini, agar kami bisa terus menggali arsip-arsip yang terlupakan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetaplah waspada, dan jangan biarkan api lilin kalian padam.